Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membawa saudara-saudara untuk mengerti ada satu kalimat yang sering diucapkan Yesus dalam Injil Sinoptis, yaitu kata kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengkhotbahkan kepada banyak orang yang datang untuk menantikan Yesus melakukan kesembuhan mujizat pada setiap pribadi yang membutuhkannya. Tetapi di dalam penyembuhan itu, Yesus selalu memberitakan yang namanya kerajaan Allah. Mungkin hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari bertanya, apa maksudnya kalimat ini? Yesus tidak sedang mengkhotbahkan sebuah wilayah di mana Allah tinggal, yaitu sorga. Tapi kata kerajaan Allah ini berbicara tentang Allah dan sistem pemerintahannya. Kenapa Yesus mengkhotbahkan kata kerajaan Allah ini? Sejak kapan kerajaan Allah ini? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam generasi Nuh, Alkitab berkata, kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan, dosa. Manusia tidak lagi mengenal yang namanya kebaikan. Manusia tidak lagi mengenal yang namanya hal-hal yang baik. Tapi kecenderungan hati manusia adalah kejahatan, dosa, perzinahan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi terkonsep hidupnya seperti yang Allah telah rancang. Manusia tidak lagi terpola seperti pola kehidupan Allah. Kita tahu bahwa dalam Kejadian 1 ayat 26-27, di sana Allah tidak sekedar menciptakan kita, tetapi Dia membangun pola kehidupannya di dalam kehidupan manusia, sehingga kita berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Tetapi sejak manusia memilih untuk keluar dari kehidupan Allah, manusia tidak lagi terpola. Kehidupan manusia menjadi kacau. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Benar, Dia menyelamatkan. Kata keselamatan itu atau menyelamatkan adalah mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Dan yang Yesus beritakan, yang Yesus sampaikan, kata kerajaan Allah, itulah misi ilahi yang Yesus lakukan di dunia ini, supaya manusia kembali kepada hakikat, yaitu rancangan Allah semula. Kerajaan Allah berbicara bukanlah sebuah wilayah atau tempat di mana Allah memerintah, tetapi ini bicara tentang Allah dan sistem pemerintahannya. Artinya bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupannya tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupannya akan diatur oleh sebuah sistem ilahi, dan itu adalah kerajaan Allah. Sistem ilahi itu akan bekerja ketika Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, ada di dalam kehidupan setiap orang yang telah percaya kepadanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 28, Tuhan Yesus meyakinkan kepada orang-orang yang telah terpanggil, yang telah percaya, tentang apa sesungguhnya kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa melihat dan mengalami kerajaan Allah itu? Tuhan Yesus mengatakan begini, tetapi jikalau kamu mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus menekankan, Yesus meyakinkan kepada setiap
orang-orang yang telah percaya, bahkan yang sudah melayani, bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang ketika engkau mendoakan yang sakit disembuhkan, atau ketika saudara-saudara melihat ada hamba-hamba Tuhan mendoakan orang yang sakit sembuh, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan semua jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh tabib dunia ini atau dokter dunia ini, hanya bisa disembuhkan adalah Raja di atas segala raja. Dan Yesus katakan, jika itu terjadi dalam setiap pribadi orang, jika itu terjadi atas setiap apa yang kita lihat, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Dan dengar baik hari ini Bapak Ibu, jika selama ini doamu ketika naik kepada Tuhan dan kuasanya turun menjamah engkau, dan engkau sakit, engkau sembuh dari segala sakit penyakit, engkau yang mengalami penderitaan selama ini, dan ketika engkau berseru, engkau menyembah kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan menyembuhkan engkau, sesungguhnya firman Tuhan yang telah saudara Bapak Ibu bacakan itu, bahwa kerajaan Allah sudah datang. Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang selalu bersaksi, dan mereka berkata, "Pastor, saya belum pernah menginjak rumah sakit. Saya memang pernah ke dokter, tapi hanya penyakit ringan seperti flu dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah menyentuh pisau operasi ataupun dikenakan selang oksigen di hidung saya. Saya tidak pernah." Firman Tuhan ini mengatakan, sesungguhnya jika itu terjadi, kuasa itu terjadi, kuasa Roh Kudus itu terjadi atas hidup kita, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang atas setiap pribadi kita. Kerajaan Allah sudah datang atas setiap keluarga kita, atas setiap rumah tangga kita, atas setiap bisnis kita, atas setiap kehidupan pendidikan anak-anak kita. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan dengan mata kepala, dan itu terjadi oleh karena kuasa daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Dan saya berdoa hari ini kepada kita semua, kalau hari ini kita belum mengalami kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah akan datang. Diperlukan tidak hanya sekedar iman yang pasif, artinya hanya mendengar saja, tetapi dibutuhkan iman dengan tindakan atau action. Maka percayalah, kerajaan Allah akan terjadi. Kerajaan Allah akan datang dalam setiap pribadi Bapak Ibu. Dan doa saya, biarlah kerajaan Allah lewat firman yang saya sampaikan ini akan terjadi, akan tergenapi dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati.